sama saya harus melihat putra-putra beliau seperti Gus Mudo, putra Habib Lutfi mengaku seperti begini. Saya teringat dengan sebuah makalah. Innana lananzuru ila syadabi ala asasin hadza fulan aw qaribun. Kita tidak melihat orang-orang seperti mereka. Seorang pemuda itu, ini anaknya siapa atau dekat dengan siapa? Apakah ini Gus Muhdor bin Ali? Atau ini Fulan bin Fulan? La nanzur ilaihi hadza fulan aw qaribun fulan. Bagi saya itu enggak benar. Kenapa? Karena kita tidak bisa minta lahir dari siapa. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita bisa berikhtiar melahirkan generasi seperti itu. Walakinna nanzur ilaihim ala asasin apa? Min juhdin lima tahunihim. Yang kita lihat itu adalah kerja keras. Maka disitulah kemudian kita butuh simplifikasi. Kita butuh karakter. Kayak begini ini pinter nih. Mau bersaing dengan kealiman Habib Lutfi berat. Makanya mengambil jalur dakwah soalnya pengalim kalau mau tua nih abot, abot. Sehingga apa? Daripada bersaing di wilayah dakwah seperti Habib Lutfi itu tidak mampu, maka seorang lain. Nanti apa jawabnya? Karena kalau harus sama-sama dakwah seperti Habib Lutfi, rugi dong. Dana kursi aja jika Pak Sopri. Arif Panjopo. Arif Panjopo nak kelas-kelas. Sama halnya dengan Gus Muhdor. Kalau ingin mendapatkan makam seperti abahnya Gus Muhdor, makanya mengambil jalur dakwah melalui menjadi seorang birokrat, menjadi bupati. Nah, beda halnya kemudian yang saya lakukan. Saya ini terlahir dari bapak Kiai Deso, walaupun mbak saya juga Kiai Tok. Ya, kalau Anda meragukan apa yang saya sampaikan, silakan. Tabayun kepada Habib Lutfi. Saya terlahir dari Kiai Deso, bapak saya cuma Kiai Manakir, Kiai Langgar, Kiai Musola, yang ngurusi yasinan, yang istilah saya Kiai Kampung. Tetapi di situ kemudian ada semangat yang saya mengatakan apa? Satu fanu mahmaka qimatuka. Engkau akan diukur betapa mahalnya diri. Semuanya akan diukur betapa mahalnya diri. Wa satu mahmad balah maka dan orang akan melupakan seberapa pun tinggi derajat bilangan. Makanya kemudian atas dari apa? Lidzalika utruk asal jamila. Untuk itu tinggalkan bekas. Wa amalan sholihan dan amal yang sholih. Maka saya sering bilang, gajah mati meninggalkan kaki, harimau mati meninggalkan, bapak ibu Sidoarjo mati meninggalkan utang. Di situ kemudian yang memicu saya. Ketika tahun 2000 pertama kali saya sama Habib Lutfi, beliau mengatakan, waktu itu saya ingat betul yang disampaikan oleh Abah Lutfi pada saya ketika bahas soal nasab. Wasyarru ala mudadawul humuli idza wa'abartahu dzakarul junub. Lihat akan dalil. Habib Lutfi itu pasti tahu. Sejak saya miskin tidak punya apa-apa, saya sudah dipanggil juragan. Saya datang dari jauh, beliau langsung ini juragan itu. Padahal saat itu saya miskin, walaupun mbak saya sebenarnya kaya 7 turunan. Problemnya saya keturunan nomor 9. Kereran beliau. Tapi bagi saya mohon maaf, nggak ada masalah. Beliau mengatakan waktu itu, juragan, ini ada miskin dipanggil juragan. Ternyata benar itu doa dari beliau untuk saya.
bridgingnya apa yang ada? Saya teringat betul Habib Bidin waktu itu. Anak saya usia 2 tahun banter-banterin musuh. Saya punya uang 50. Abah telepon dari Pekalongan. Bisa makan Pekalongan. Karena saya meyakini at-ta'alam al-ilmu yudraku bit-ta'allum wal barakatu la tudraku illa bil ilm. Kalau ilmu itu diperoleh dengan belajar, maka barokah itu diperoleh dengan belajar. Ilmu dengan kaji, barokah dengan ngaji. La tudraku illa bil ilm. Kalau baca-baca kadra yang begini ini artinya apa ya? Ewan dini ini dicetak itu apa Habib ya? Terus rasa mau ini dia biasanya baik. Cenawat ya Pak. Sudah apa ya Pak? Tapi ngelamar cewek tak kami pekerjaan mau paling sadar Pak. Masalah apa? Adrok. Saya ini maaf ya saya nggak bisa berdiri karena saya capek. Hari ini saya syuting 5 jam, 5 episode untuk acara apa? Tapi malam hari saya bela-belakan, saya bela-belain badan saya capek tapi hati saya senang. Kenapa? Calonnya menang. Biasa senyum. Saat itu saya ingin betul apa? Dikira sama bapak lu begitu, makanya kenapa? Dia bahas sendiri kok. Saya punya uang 50. Anak saya nangis, saya punya susu. Susunya waktu itu mau ada. Pilihannya 2. Saya berangkat harus menggunakan uang ini sowan Habib Bidin, atau saya beli susu untuk anak saya nggak bisa tuan. Saya nggak punya motor. Akhirnya saya bilang sama istri saya, izinkan saya pergi ke Pekalongan sewa kapal. Gibah soal susu anak, orang mungkin anak mati mergo telat beli susu. Saat ngamuk-ngamuknya anak telat beli susu, luwe ngamuk yang sing telat bapaknya. Makanya programnya Pak Prabowo susu gratis itu yang paling seneng bapak-bapak. Akhirnya saya soal memandang wajahnya orang soleh itu kan mohon maaf. Gak perlu kita ngomong apapun, ketemu saja sudah senang. Kayak gini ibu-ibu lihat Habib Bidin itu senangnya ngomong orang banyakan. Ya Allah. Jam 12 malam saya pulang, sampai rumah anak saya nangis. Saya cuma bilang sama abah doakan anak di rumah mudah-mudahan baik-baik saja. Ya selesai. Saya pulang, mau masuk kamar tuh malu, karena nggak kuat beli susu. Jam 12 malam anak saya nangis karena nggak ada susu. Akhirnya malam itu saya berbagi susu dengan anak saya. Tetapi apa? Ketika kemudian Habib Bidin mengatakan sama saya waktu itu ini, wasallu alamina dawuhumuni idza faqatam dzakaru juhuda. Generasi yang paling jelek itu adalah satu generasi ketika ada orang hebat, ketika ada orang mengatakan mbahku dia lebih hebat daripada itu. Mas, Habib Bidin selawatan kalau mbahku dia suaranya lebih enak. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Ketika mengatakan mbahnya ini lebih baik dibandingkan dia bukan siapa-siapa. Jadi mohon maaf, ini penyakitnya paragus. Ini penyakitnya paragus. Bapakmu pondoknya gede. Ini pondoknya bapakmu, Cok. Gak bahaya tak? Yang kamu banggakan apa pondoknya mbahmu? Oh, bapakku santri ini oke. Wih, bapakmu. Maka kemudian dilanjutkan wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasban jadida. Tapi generasi yang paling top itu apa? Satu generasi